Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana caranya kita memenuhi kebutuhan mendadak atau kita sebut dengan dana darurat. Jadi, nah sebelum tadi ya, ingat ya alurnya ya, setelah kita punya cash flow positif, ya kita mulai sisihin dulu dana darurat. Nah, sebenarnya dana darurat ini nggak mesti harus capai 100%. Banyak juga tipikal orang yang udah kekumpul dana darurat 50%, dia masuk ke piramida selanjutnya, mulai investasi untuk mencapai goals tadi, beli rumah dan sebagainya, seperti itu ya. Nah, yang pasti adalah teman-teman harus punya dulu minimal dana darurat, karena tadi ya di pertemuan awal kita bahas setiap yang kita lakukan tuh punya risiko ya. Setiap yang kita lakukan tuh punya risiko. Kita hidup risikonya mati, kecelakaan dan sebagainya. Kita punya uang, kita buka bisnis risikonya fraud, gagal, bangkrut dan sebagainya, ditipu dan sebagainya. Jadi semua yang kita lakukan punya risiko, sehingga untuk manage ya, atau meminimalisir risiko tersebut ya kita perlu nih analisa krisis kita, atau kita sebutnya dengan mempersiapkan dana darurat. Nah, dari data yang dilakukan oleh OECD tahun 2020, ternyata masyarakat Indonesia itu tidak siap menghadapi krisis, atau 46% memiliki dana darurat yang hanya cukup untuk 1 minggu. Jadi dari survei mereka ini cukup datanya cukup menarik gitu ya, karena dari data ini kalau kita lihat di negara Indonesia itu 46% masyarakat kita itu hanya siap dana daruratnya itu untuk 1 minggu. Yang siap untuk di atas 6 bulan itu hanya 8,6%. Bahkan 21,6% ini nggak tahu adanya dana darurat. Dan ini paling gede dibandingkan semua negara yang survei. Italia ya salah satu ya. Salah satu yang paling gede lah, yang kedua gitu. Sehingga ya memang kita perlu banget nih literasi keuangan, khususnya seminar-seminar seperti ini ya, salah satunya untuk meningkatkan pemahaman dan awareness kita tentang perencanaan keuangan. Seperti itu. Mungkin teman-teman di sini pun juga mungkin masih ada yang belum mempersiapkan dana darurat. Nah, dana darurat itu apa sih? Sebenarnya adalah simpanan uang ya yang bisa kita pakai untuk menutupi pengeluaran dalam periode waktu tertentu tanpa ada pemasukan atau tanpa harus berutang saat terjadi krisis. Jadi, fungsi dana darurat itu kita gunakan ketika risiko itu datang ke kita. Misalkan contoh di pekerjaan atau di kantor kita, ada risiko kita kehilangan pekerjaan. Ya, misalkan sekarang lagi PHK besar-besaran nih startup, itu ada potensi misalnya, atau ada risiko kita di sana, atau perubahan jabatan, kita diturunin jabatannya dan sebagainya. Oke, atau dari sisi aset kita, misalkan mobil kita rusak, ya, kecelakaan, atau rumah kita rusak, perlu perbaikan, atau sakit, ya, yang kita memang nggak pernah duga gitu. Jadi dana darurat adalah sebenarnya dana cadangan atau dana yang kita siapkan untuk pengeluaran yang sifatnya tak terduga. Nah, berapa sih besar dana darurat yang ideal ya? Ini konsepnya yang ideal, walaupun tiap orang punya preferensi masing-masing. Nah, untuk kita yang masih lajang atau tanpa tanggungan gitu ya, itu minimal dana darurat yang perlu kita siapkan itu adalah 3-6 bulan daripada pengeluaran bulanan kita. Kemudian untuk yang udah menikah 6-9 kali, keluarga kecil anak 1-2 9-18 kali atau 9 bulan sampai 1,5 tahun. Untuk keluarga besar ya kalau bisa minimal 1-2 tahun dana pengeluaran yang sudah kita siapkan sebagai dana darurat. Karena semakin ke bawah ya, semakin besar semakin tinggi umur kita, semakin kecil juga probabilitas kita untuk bisa switch mencari pekerjaan lain, misalnya kita dipecat dan sebagainya, atau semakin ke bawah kan semakin besar potensi risiko sakit, risiko yang lain dan sebagainya. Sehingga memang ya semakin kita tua ya, semakin umur kita bertambah ya harusnya memang secara dana darurat kita juga perlu mempersiapkan semakin banyak seperti itu. Nah, ini 7 cara mengumpulkan dana darurat. Yang pertama adalah buat daftar pengeluaran wajib bulanan. Jadi ya hampir sama dengan strategi kita mencapai tujuan keuangan ya. Teman-teman sisihkanlah dari income kita berapa untuk dana darurat. Atau kalau tadi misalnya kita masih di fase UMR, misalnya kita masih di fase UMR ya teman-teman bisa tadi 10% untuk investasi, misalkan 5%-nya untuk dana darurat dulu, 5%-nya untuk investasi. Itu make sense seperti itu. Atau kalau kita udah mature ya, udah sisihin aja tiap bulan misalnya berapa persen untuk dana darurat. Kalau kita belum punya dana darurat. Kemudian hitung kebutuhan dana daruratnya, pecah total dana darurat tadi menjadi target bulanan. Misalnya kita pengen mencapai selesai dana darurat ini dalam 1 tahun misalnya. Ya udah berarti kalau misalnya income kita 4 juta, kita pengen dana daruratnya misalnya tadi
1 tahun deh, berarti 4 kali 12 ya, berarti 48 juta misalnya. Berarti berapa nih kalau kita cicil sekian untuk dana darurat. Itu silahkan diatur dengan kenyamanan masing-masing. Yang penting tadi saya bilang, nggak mesti stuck ya, nggak mesti stuck dengan angka tadi. Minimal ya teman-teman punya dana darurat yang sekiranya kalau tadi risiko-risiko yang tadi datang, itu kita bisa tetap hidup gitu ya. Minimal kita bisa tetap hidup tanpa mengganggu atau membebankan diri kita kepada orang lain. Ya, kemudian teman-teman juga perlu nih membuat rekening-rekening khusus. Jadi tadi ya sebenarnya strategi ini nggak mesti untuk dana darurat, untuk kita investasi pun juga sama. Cuma kan bedanya kalau investasi kan kita memang langsung masukin ke khususnya ke saham atau reksadana ya, itu kan langsung ke RDN kita. Tapi kalau misalnya teman-teman investasinya ke bentuk yang lain, misalnya teman-teman juga perlu menyiapkan rekening khususnya kayak gitu. Tentuin instrumen yang tepat. Jadi dana darurat pun juga bisa. Kita nggak mesti nggak mesti ditabung ya. Bisa juga tadi misalnya dana daruratnya teman-teman taruh di RDPU gitu misalnya, atau taruh di saham BCA misalnya. Ya udah cicil terus saham BCA-nya. Tapi tadi ingat goals-nya saham BCA ini nanti kita simpan untuk dana darurat kita kayak gitu. Atau taruh di saham BRI atau taruh di saham Telkom, itu diatur aja. Kemudian top up dana darurat jika ada kelebihan penghasilan. Jadi kalau ada dana berlebih ya bisa jadi untuk mempercepat waktu pengumpulan dana darurat kita. Nah, yang terakhir yang paling penting adalah bagaimana kita bisa ngontrol ya habits yang positif supaya target-target keuangan kita tadi itu bisa kecapai. Karena dari data juga dari jurnal di Eropa tentang psikologi sosial gitu ya, ternyata kebiasaan manusia terutama dalam urusan keuangan itu dapat berubah dalam waktu 66 hari. Nah, ini teman-teman perlu catat ya. Jadi untuk kita bisa membuat habits keuangan atau habits positif dalam mengatur keuangan, dari data ini kita butuh waktu 66 hari. Contoh, teman-teman pengen punya habits investasi. Nah, lakukan hal tersebut selama 66 hari, insya Allah itu akan jadi kebiasaan next-nya. Atau teman-teman pengen punya habits menabung misalnya. Lakukan nabung itu selama 66 hari berturut-turut, insya Allah ini akan jadi habits yang positif. Ibarat dia selama 66 hari itu masih berat ngelakuinnya, tapi mungkin next di 67 itu kayak sudah jadi otomatis kita autopilot gitu ya. Karena konsepnya tadi jadi sebuah habits bagi diri kita. Nah, menabung 10% dari pendapatan. Uang tabungan bisa dimanfaatkan sebagai portofolio investasi agar anggaran tetap aktif dan memberikan manfaat di kemudian hari. Jadi, tadi salah satu strategi untuk membuat good habits dalam perencanaan keuangan, tadi yang udah saya sampaikan juga di depan, ya kita sisihin 10% dari income kita, entah untuk menabung atau untuk investasi. Jadi, 10% kalau kita konsepnya menabung, kan nabung boleh di bank, boleh di saham, boleh di reksadana misalnya. Ya tergantung teman-teman pilih income ke arah mana, tergantung profil risiko. Kemudian tips yang kedua adalah tidak menggunakan kartu kredit untuk gaya hidup. Nah, ini juga penting teman-teman mungkin yang sudah punya income middle gitu ya, sudah punya kartu kredit, ini juga perlu nih dikontrol gitu ya. Karena survei yang dilakukan di Amerika Serikat menemukan bahwa partisipan mengalami masalah dengan utang kartu kredit karena pengeluaran harian seperti perawatan kesehatan itu 32%, perjalanan 29%, dan belanja 27%. Sehingga ya terkadang kita juga mungkin sering lihat ya banyak orang yang income-nya gede tapi ternyata secara aset ya dia nggak banyak gitu. Bahkan banyak yang bangkrut ya, teman-teman bisa baca lah ya dari berbagai macam jurnal ada perbandingan itu orang yang kerja di SPBU sekian tahun, 40 tahun kalau nggak salah di Amerika, tapi dia terakhir ya ketika dia meninggal dia bisa meninggalkan warisan ratusan miliar kepada ahli warisnya. Sedangkan ada yang dia kerja udah top level gitu ya, udah miliaran gajinya, tapi ternyata ketika dia meninggal dia bukan meninggalkan warisan tapi malah meninggalkan hutang. Itu banyak kejadian yang seperti itu. Karena apa? Karena mungkin tadi dia nggak bisa kontrol dari sisi lifestyle-nya. Makanya tadi di awal-awal sekali saya selalu bilang ketika income kita naik, kita tetap harus jaga bagaimana gaya hidup ini juga stabil gitu. Jangan juga income kita naik, gaya hidup naik, ya wassalam. Karena kalau ini sama-sama lari ke atas, gimana caranya kita bisa spare uang untuk dana darurat tadi, untuk kita bisa punya aset yang bertambah seperti itu. Yang ketiga, tidak lupa membayar tagihan, karena banyak juga yang tadi saya bilang ya konsepnya ketika kita lupa membayar hutang atau kita lupa nyicil bayar cicilan gitu ya, ketika cicilan udah besar ya kita
akhirnya merasa berat dan malah menghancurkan sekian banyak planning yang kita udah buat gitu. Makanya ya kalau kita punya hutang jangan sampai tunggu besar gitu. Karena kadang tuh kita ya ini psikologi manusia aja ya. Kita punya uangnya nih, tapi karena masih enggak nah ntar lah gitu ya. Akhirnya uang yang untuk bayar hutang tadi atau bayar cicilan tadi kita pakai ke hal yang lain. Akhirnya apa? Akhirnya bulan selanjutnya untuk bayar 2 bulan kita udah nggak sanggup. Nah, ini yang perlu teman-teman kontrol. Makanya saya bilang tadi konsep di awal dalam kita perencanaan keuangan adalah kita buat nih pos-pos pengeluarannya. Oh, pos untuk kebutuhan sehari-hari 40%. Oh, pos untuk hutang cicilan rumah 20%. Pos untuk misalnya jalan-jalan sekian persen. Pos untuk investasi sekian persen. Jadi kalau kita udah manage itu, insya Allah nggak akan kejadian. Kita minus dan sebagainya. Yang keempat, buat anggaran bulanan ya. Tadi udah dibahas berkali-kali. Nah, ini ada beberapa teori ya atau metode ya dari Elizabeth Warren sama dari Shirley Cushing ya, salah satu orang terkaya di Hong Kong. Nah, teman-teman bisa bagi, sebenarnya ini nggak bisa jadi patokan pasti. Kenapa? Karena kalau kita patokan pasti kayak gini, artinya kita ketika income kita naik, maka lifestyle kita naik juga, benar nggak? Contoh misalnya yang Elizabeth Warren gitu, untuk kebutuhan sehari-hari 50%, untuk keinginan 30%, untuk tabungan 20%. Ya make sense misalnya ini teman-teman lakukan ketika gajinya 5 juta misalnya. Ini make sense misalkan. Tapi kalau gajinya 100 juta nih udah naik, misalkan udah jadi top manager di salah satu startup, gajinya 100 juta misalnya per bulan. Ya kalau kita masih pakai angka ini yang nggak make sense, berarti kita harus ngeluarin untuk kebutuhan itu, atau kita harus ngabisin uang kita 50 juta tiap bulan untuk angka ini akan sangat cocok ketika kita baru di awal-awal ngebangun kayak apa namanya gaya hidup kita yang positif gitu, atau di saat kita masih gajinya ya masih UMR lah gitu. Tapi kalau gaji kita udah atau income kita sudah sangat besar ya teman-teman juga harus ningkatin nih persentasenya, harus diubah. Mungkin investasinya jadi 50%, kemudian biaya hidupnya jadi 10% dan sebagainya. Karena apa? Karena tadi misalkan income-nya naik kencang. Tapi untuk di awal-awal saya rasa ini sangat cukup. Itu untuk bisa teman-teman lakukan. Nah, yang paling penting adalah konsisten di sini. Yang paling penting adalah konsisten, karena percuma teman-teman lakukan ya atau teman-teman buat sekian banyak mimpi gitu ya, tapi kalau teman-teman nggak konsisten. Karena sebenarnya kita oh ini ada dari Mbak Nuril ya, Mbak Nuril Muflihah soalnya. Bebas ya, ini ada Mbak Nuril bilang 50% kebutuhan sehari-hari, 15% tabungan, 20 gaya hidup, 10 dana darurat, 5 sedekah. Boleh banget gitu. Tapi dengan catatan tadi saya bilang, ini mungkin untuk di awal bisa. Tapi kalau income kita naik, ya kebutuhan sehari-hari harus berkurang gitu persentasenya gitu ya. Untuk sisa pertanyaan nanti kita bahas Mbak Lulu kali ya ketika sesi diskusi. Nah, sekarang saya mau bertanya sedikit nih kepada teman-teman. Terkadang tuh kita tahu jawaban dari apa yang ingin kita capai. Contoh tadi misalnya kita pengen beli rumah harganya sekian juta. Berarti kita udah tahu nih step by step-nya. Cuman terkadang tadi konsepnya adalah kita itu apa ya, nggak konsisten dalam menjalankannya. Contoh saya tanya ke teman-teman semua sekarang di sini, mungkin boleh bantu jawab di kolom chat ya. Contoh misalkan kita punya berat badan 100 kilo. Kita pengen kita pengen nurunin berat badan 90 kilo gitu. Turunin 10 kilo misalnya. Teman-teman kira-kira caranya gimana sih gitu? Ada yang tahu nggak? Boleh bantu saya di kolom chat. Ada yang mau bantu saya nggak? Pakai defisit kalori kah? Oke, memperbaiki pola makan. Oke, olahraga dan sebagainya. Ya, saya rasa teman-teman diet lah ya, oke, puasa dan sebagainya. Saya rasa teman-teman semua itu udah paham konsepnya. Jadi kalau saya bicara itu sebenarnya ada konsep hidup tuh sebenarnya konsep keseimbangan gitu ya. Contoh tadi misalnya saya pengen nurunin berat badan 5 kilo deh, misalkan ya 5 kilo per bulan. Saya punya berat badan 100, saya pengen turunin bulan ini misalkan 100 kilo nih. Saya pengen nurunin jadi 95 nih ya bulan ini ya. 1 bulan saya pengen nurunin 5 kilo misalkan contoh. Sebenarnya kan kita itu tahu ya, kita tahu caranya. Kita tahu caranya adalah sederhana kan. Konsepnya adalah jumlah kalori kebutuhan sehari-hari kita itu kurang dari kebutuhan
kalori kita yang masuk itu kurang dari kebutuhan sehari-hari tubuh kita. Contoh misalnya seorang laki-laki ya, laki-laki normal itu kalau nggak salah itu kebutuhan sehari-hari kalorinya itu 2.600 kalori ya. Nah, kalau kita tubuh kita butuh 2.600 kalori, kalau kita mau turun misalkan target 5 kilo sebulan, maka kita butuh ngurangin misalkan 500 kalori. Jadi income kita ya, kalori yang masuk itu nggak boleh lebih dari 2.600 atau kita harus bisa maksimal tuh cuma 2.100 kalori. Kita udah tahu jawabannya, kita udah tahu caranya gitu. Caranya adalah dengan cara berarti makannya nggak boleh lebih dari 200 kalori. Atau kalau lebih, kita harus bakar dengan cara olahraga kan. Konsepnya kayak gitu. Kita udah tahu jawabannya, tapi sekarang jawabannya adalah, atau pertanyaan saya selanjutnya adalah, apakah semua orang yang mau diet itu pasti berhasil gitu? Nah jawabannya kan enggak gitu ya. Jawabannya ternyata kan nggak mudah, padahal kita tahu loh jawabannya. Kita tahu jawabannya, berarti kalau kita, ini saya mengaca pada diri saya pribadi aja ya, karena saya juga beberapa kali nyoba diet juga suka gagal gitu. Kita tahu jawabannya, kita harus defisit kalori. Kebutuhan kalori kita 2.600, maka kita cuma boleh maksimal satu hari itu 2.100. Artinya kalaupun kita lebih, misalkan ternyata hari ini makannya agak lebih banyak, berarti kita perlu bakar kalorinya dengan cara olahraga misalnya, ya kan? Kita tahu jawabannya, tapi ternyata sulit. Dan ini juga dibuktikan dengan banyaknya pekerjaan-pekerjaan tentang konsultan diet gitu ya. Karena kalau jawabannya tadi semua orang tahu dan semua orang bisa melakukan, harusnya nggak ada tuh konsultan tentang perencanaan berat badan gitu ya. Ya termasuk tentang perencanaan keuangan. Saya bilang, kita tahu nih kita pengen beli rumah tuh harganya 500 juta misalnya. Ya. Maka ya tujuan kita adalah bagaimana kita bisa nabung nih tiap bulan tuh sekian gitu kan. Atau dengan cara tadi income kita, konsepnya adalah konsep keseimbangan ya. Income kita harus lebih besar daripada outcome gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa kontrol nih? Misalkan kita mau beli rumah 500 juta, konsepnya 10 tahun gitu misalnya, 10 tahun lagi. Berarti kan kita harus cicil 5 juta misalnya tiap bulan. Maka income kita harus plus 5 juta. Sama kayak konsep nurunin berat badan tadi. Berarti berat badan kita harus minus 500 kalori tiap bulan. Dan ini clear kalau kita lakukan. Nah, masalahnya adalah ini yang paling sulit adalah konsisten. Nah, makanya saya bilang tadi dari survei ya atau penelitian yang dilakukan oleh European Journal of Social Psychology, ternyata kita butuh 66 hari nih untuk membuat habits baru seperti itu. Jadi ya memang butuh kesabaran dan butuh konsistensi untuk kita bisa mencapai target keuangan ataupun perencanaan keuangan ataupun perencanaan-perencanaan yang lain seperti itu. Nah, ini terakhir sebelum penutup ada beberapa slide yang menurut saya cukup menarik untuk teman-teman bisa lihat ya. Jadi bagaimana sih cara orang kaya itu bisa makin kaya? Jawabannya ada 3. Yang pertama, jumlah asetnya harus lebih banyak daripada gaya hidupnya. Yang kedua, hasil investasinya harus lebih banyak daripada kebutuhan hidupnya. Yang ketiga adalah rak bukunya harus lebih banyak daripada rak bajunya. Kenapa? Karena berarti skill dia menambah lebih banyak daripada lifestyle dia. Kayak gitu. Kemudian bagaimana caranya orang menengah itu bisa makin kaya? Caranya nggak jauh beda. Yang pertama, jumlah asetnya harus lebih banyak daripada gaya hidupnya. Yang kedua, budget investasinya harus lebih besar daripada budget kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, rak bukunya harus lebih banyak daripada rak bajunya. Sama dengan caranya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kenapa orang menengah itu tetap menengah? Karena jawabannya biasanya adalah jumlah asetnya itu sama dengan gaya hidupnya dan jumlah investasinya sama dengan kebutuhan hidupnya dan rak bukunya sama dengan rak bajunya. Atau yang terakhir ada nggak? Oh, nggak ada ya. Yang terakhir berarti kenapa ada orang yang menengah malah turun ke bawah gitu. Ya berarti ada masalah dari poin-poin ini. Nah, ini mungkin dari saya ya, nggak kerasa udah 1 jam lebih. Saya kembalikan ke Mbak Lulu sebagai moderator. Terima kasih banyak.